ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar. Nah, yuk kita mulai pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini dengan wajah ceria dan pikiran terbuka. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Jangan lupa isi absensi kehadiran ya, dan sudah tersedia di deskripsi video ini. Klik dan isi dengan lengkap sebelum pembelajaran berakhir. Nah, selanjutnya, coba pikirkan, pernah nggak kalian mengalami kejadian lucu yang bikin malu? Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata isinya ada kritiknya juga. Nah, kalau iya, itu yang dinamakan teks anekdot. Di video ini, kalian akan belajar untuk mengidentifikasi struktur teks anekdot, menganalisis kaidah kebahasaan yang digunakan, dan yang terakhir, menulis teks anekdot sendiri dengan gaya yang kritis. Teks anekdot itu bukan cuma cerita lucu loh, isinya biasanya tentang kejadian nyata atau fiktif yang disampaikan dengan humor dan sindiran. Nah, teks ini punya kaidah kebahasaan loh. Kaidah kebahasaan teks anekdot memiliki kaidah kebahasaan yang khas yang membedakannya dari jenis teks lainnya. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang ada dalam teks anekdot. Nah, yang pertama teman-teman, kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak merupakan jawaban. Fungsi utamanya adalah untuk introspeksi, memberikan kritik yang membangun, serta menyampaikan pesan kepada pembaca. Contoh penggunaan kalimat retoris dalam anekdot seringkali bertujuan untuk menyindir atau mengkritik situasi tertentu. Contohnya, siapa yang tidak ingin bahagia? Nah, kalimat ini tidak merupakan jawaban teman-teman, karena jawabannya sudah jelas. Semua orang pasti ingin bahagia. Pertanyaan ini berfungsi untuk menegaskan bahwa kebahagiaan adalah keinginan universal. Yang kedua, ada yang namanya majas sindiran, merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan kritik secara halus. Nah, dalam teks anekdot terdapat beberapa jenis majas sindiran. Nah, majasnya itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya ironi. Nah, ironi itu adalah menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan. Contohnya, itu adalah sungguh luar biasa. Dia bisa datang tepat waktu untuk acara yang sudah dibatalkan. Nah, kalimat tersebut menyampaikan kritik terhadap seseorang yang selalu terlambat tetapi berusaha terlihat baik dengan datang tepat waktu pada acara yang tidak ada. Nah, yang kedua, ada sinisme adalah menyampaikan skeptisisme atau ketidakpercayaan terhadap motivasi orang lain. Contohnya, tentu saja dia peduli pada lingkungan. Itu sebabnya dia selalu menggunakan mobil mewahnya. Nah, pertanyaan ini menunjukkan skeptisisme terhadap kepedulian orang tersebut terhadap lingkungan, karena tindakannya justru bertentangan dengan ucapannya. Dan yang terakhir, ada yang namanya sarkasme, adalah menggunakan kata-kata yang tampaknya pujian tetapi sebenarnya merendahkan teman-teman. Contohnya, bagus sekali, kamu berhasil membuat tugas ini lebih rumit dari yang seharusnya. Pernyataan ini mengkritik seseorang yang membuat sesuatu yang sederhana menjadi sangat rumit, meskipun terdengar seperti
teks atau tindakan nyata yang dapat dilihat oleh panca indera. Dalam teks anekdot, kata kerja ini membantu menjelaskan kronologi peristiwa yang terjadi, sehingga pembaca bisa mengikuti alur cerita dengan jelas. Contohnya, dia berlari ke sekolah dengan terburu-buru karena takut terlambat. Nah, bagian kata kerja berlari menunjukkan tindakan nyata yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita. Pentingnya sosok tersebut dalam situasi yang sulit. Nah, selanjutnya ada yang namanya konjungsi sebab akibat. Adalah kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua klausa di mana satu klausa menjadi penyebab dan klausa lainnya menjadi akibat dari penyebab tersebut. Konjungsi ini membantu menjelaskan bagaimana sih suatu peristiwa atau tindakan dapat mempengaruhi peristiwa atau tindakan lainnya. Contoh konjungsi sebab akibat. Karena, dia tidak bisa hadir di pesta karena sakit. Di sini kata karena menjelaskan bahwa sakitnya adalah penyebab dia tidak bisa hadir. Dan yang terakhir ada konjungsi temporal. Teks anekdot sering menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan sebab akibat seperti oleh karena itu, maka. Ini membantu mengatur alur cerita dan memperjelas hubungan antar peristiwa. Contohnya, setelah mendengar berita itu, dia langsung melepon temannya. Oleh karena itu, mereka segera merencanakan pertemuan. Penggunaan konjungsi setelah dan oleh karena itu membantu menjelaskan urutan peristiwa dan hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Nah, teks anekdot mempunyai strukturnya. Yang pertama, abstrak. Bagian ini merupakan pembuka yang memberikan gambaran singkat tentang isi cerita. Nah, abstrak sendiri bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dengan menyajikan situasi atau peristiwa yang unik dan lucu. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi menjelaskan latar belakang cerita, termasuk tokoh, tempat, dan situasi awal. Di sini, pembaca diperkenalkan pada konteks di mana peristiwa akan terjadi. Dan yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian inti di mana masalah atau konflik utama terjadi. Ini adalah momen yang seringkali mengandung unsur humor atau keanehan yang menjadi daya tarik dari teks anekdot sendiri. Yang keempat, reaksi. Nah, reaksi sendiri menggambarkan bagaimana sih tokoh merespon krisis yang terjadi. Bagian ini seringkali menunjukkan reaksi yang lucu atau tidak terduga terhadap situasi yang dihadapi. Dan yang kelima, koda. Koda adalah bagian penutup yang memberikan kesimpulan atau pesan moral dari cerita. Di sini, penulis dapat menyampaikan refleksi atau pelajaran yang dapat diambil dari kejadian yang telah diceritakan. Silahkan kerjakan soal-soal di kuisis ini dengan memasukkan kode yang sudah tertera. Nah, untuk link kuisisnya sudah tersedia di deskripsi ya. Kerjakan dengan jujur dan teliti. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai teks anekdot, yaitu dari pengertian, kaidah kebahasaan, sampai struktur-struktur teks anekdot. Selanjutnya, pasti ada penugasan ya teman-teman, yaitu yang pertama, susunlah teks anekdotmu sendiri dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai. Pilih satu isu sosial atau fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun media. Dan yang terakhir, ada bangun teks secara sistematis mulai dari abstrak hingga koda, dengan menggunakan unsur kebahasaan secara efektif untuk menyampaikan kritik dengan gaya humor yang cerdas. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali.
dan janganlah engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Berdoa selesai. Ingat ya teman-teman, belajar menulis itu seperti belajar naik sepeda. Kalau tidak dicoba, tidak akan bisa. Jadi, jangan takut salah, tulislah ide-ide kalian, karena setiap orang punya cerita lucu yang bisa menginspirasi. Nah, teman-teman, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan salam literasi.